Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Aulia Maufiro dengan NIM 22051204029 dari Teknik Informatika akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan dari beberapa macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network, protokol, dan network access methodologies. Selanjutnya, perbedaan dari infrastruktur fisik, yaitu sesuatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya yaitu fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik pada suatu jaringan, sesuai desain jaringan yang dibuat. Yang kedua juga ada infrastruktur logikal, suatu jaringan komputer yang termasuk dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini bisa terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Selanjutnya ada pembagian jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada sumber data atau distribusi, yang kedua ada cakupan, yang ketiga ada aksesnya, yang keempat ada cara membangunnya, dan kelima ada topologi, yang keenam ada penggunaan kabel, dan yang terakhir pada siarannya. Yang pertama, pembagian jaringan sesuai sumber data atau jangkauan geografis. Yang pertama ada jaringan terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer client dan komputer server, di mana komputer client bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dan yang kedua, jaringan terdistribusi, merupakan jaringan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien bisa saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Yang kedua, ada pembagian jaringan sesuai cakupan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN, adalah jaringan komputer atau titik akses untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal, ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Contohnya Bluetooth, EDA. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN, itu suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Jadi jaringan ini itu diperuntukkan kepada pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Contohnya lab komputer. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN, suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan ini menggabungkan beberapa jaringan LAN yang menjangkau 10 sampai dengan 50 km. Yang keempat ada Wide Area Network atau WAN. Jaringan ini mampu menjangkau luas hingga mencapai suatu negara bahkan benua. WAN merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN perlu kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon atau dengan satelit. Karena jangkauan yang luas, membuat jaringan ini perlu biaya yang sangat besar. Selanjutnya, bagian ketiga yakni sesuai aksesnya. Yang pertama ada intranet, adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet bisa menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap satu orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Yang kedua ada internet, jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang bisa membuat seluruh dunia ini terhubung. Internet dapat diakses publik secara yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi internet yang tersebar bisa diakses melalui jaringan World Wide Web atau WWW
baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Dan yang ketiga ada extranet. Jaringan ini dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas daripada intranet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi untuk orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal atau eksternal, seperti klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya, untuk saling terhubung. Selanjutnya yang keempat yaitu pembagian jaringan sesuai cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, merupakan jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain atau infrastruktur dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Jaringan ini terdiri minimal 2 komputer yang masing-masingnya dapat sebagai server dan klien atau peer-to-peer. Yang kedua ada infrastruktur moda, jaringan yang tidak bisa berdiri sendiri. Maka jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point atau AP. Yang kelima ada pembagian jaringan sesuai topologi. Terbagi menjadi 6. Yang pertama ada bus topologi, yaitu menghubungkan 2 atau lebih komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas. Yang kedua ada ring topologi, yaitu rangkaian yang terhubung satu sama lain ke dua titik lainnya, sehingga terbentuk melingkar ataupun seperti cincin. Yang ketiga ada star topologi, yaitu model jaringan dengan alur data terpusat. Jadi dia memiliki inti pusat sebagai alur utama. Yang keempat ada jaringan mesh topologi, yaitu jaringan yang susunannya terhubung satu sama lain. Yang kelima ada hierarchical topology, yaitu susunan jaringannya hampir mirip pohon bercabang. Yang keenam yaitu extended star topology, menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya sehingga membentuk jaringan. Yang keenam yaitu pembagian jaringan sesuai kabelnya. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network, yaitu jaringan yang membutuhkan satu benda seperti kabel. Kelebihannya, koneksi cenderung stabil, tidak dipengaruhi oleh gangguan eksternal seperti cuaca buruk. Kemudian kedua, transmisi data menjadi lebih cepat, bandwidth lebih besar, dan harga lebih terjangkau. Namun ada kekurangannya juga. Yang pertama ada keterbatasan fisik kabel yang menjangkau banyak lokasi. Yang kedua, kabel yang mengantarkan data akan lebih mudah rusak. Dan terakhir, perlu banyak peralatan dan tambahan biaya jika ingin memperluas jaringan. Jaringan yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau wireless network, yaitu jaringan komputer yang tidak memerlukan koneksi kabel fisik, namun terhubung menggunakan gelombang radio atau gelombang mikro untuk komunikasi data. Kelebihan dari jaringan ini yaitu banyak perangkat yang bisa terhubung pada satu sistem jaringan tanpa bantuan kabel. Yang kedua, jangkauannya pasti luas. Ketiga, mudah, fleksibel, dan nyaman. Keempat, terhubung dan pemindahan data dari satu perangkat ke perangkat lain lebih cepat. Namun juga ada kekurangannya. Yang pertama ada kecepatannya akan berkurang karena jangkauan yang meluas dan tidak terfokus pada satu titik transfer saja. Yang kedua, biayanya cukup mahal untuk pemasangan. Yang ketiga, kekuatan sinyal transmisi data akan bergantung kepada faktor eksternal seperti cuaca. Yang terakhir yaitu pembagian jaringan sesuai siarannya. Di sini yang pertama ada unicast, satu ke satu, pengiriman data yang hanya tertuju pada satu perangkat saja. Yang kedua ada broadcast, satu ke semua, pengiriman data yang tertuju pada banyak penerima. Dan yang terakhir, 3, multicast satu ke grup. Artinya gabungan dari unicast dan broadcast, data bisa dikirim ke banyak penerima yang membutuhkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.